Perkenalkan, nama saya aktivis Kanitus Debua, Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan meresensi buku yang berjudul Primitive Culture: Research into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom. Berikut identitas buku. Judul buku dalam bahasa Indonesianya adalah Budaya Primitif, Penelitian Perkembangan Mitologi, Filsafat Agama, Seni, dan Adat. Penulis Edward Burnett Tylor, penerbit Cambridge University Press. Tahun terbitan 2 Desember 2010. Halaman 468. Edward Burnett Tylor lahir pada tanggal 2 Oktober 1832 di Camberwell, London, Inggris. Dia meninggal pada tanggal 2 Januari 1917 di Wilton, Somerset, Inggris, Britania Raya. Bisa kita pastikan bahwa dia itu meninggal pada umur 84 tahun. Dia berkebangsaan Inggris, berkewarganegaraan Inggris. Dia dikenal sebagai evolusionisme budaya, suatu penelitian yang dilakukannya sendiri dengan mengambil sebuah pokok unsur-unsur kebudayaan seperti sistem religi, kepercayaan, kesusastraan, adat istiadat, upacara, dan kesenian. Penelitian ini menghasilkan karyanya yang terpenting, yaitu yang berjudul Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, and Art, Custom, 1874. Dalam buku ini, ia juga menunjukkan teorinya tentang asal mula religi yang berbunyi sebagai berikut. Asal mula religi adalah kesadaran manusia akan adanya jiwa. Kesadaran akan faham jiwa itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah perbedaan yang tampak pada manusia satu antara hal-hal yang hidup dan hal-hal yang mati. Yang kedua adalah peristiwa mimpi. Dalam mimpinya, manusia melihat dirinya di tempat-tempat lain, atau bukan di tempat di mana ia sedang tidur. Maka manusia mulai membedakan antara tubuhnya jasmaninya yang ada di tempat tidur dan suatu bagian lain dari dirinya yang pergi ke tempat lain. Bagian lain itulah yang disebut dengan jiwa. Sifat abstrak dari jiwa itu menimbulkan keyakinan pada manusia bahwa jiwa dapat hidup langsung lepas dari tubuh jasmaninya. Pada waktu hidup, jiwa itu masih bersangkut kepada tubuh jasmani dan hanya dapat meninggalkan tubuh waktu manusia tidur ataupun pingsan. Tetapi, Tylor berpendirian bahwa walaupun sedang melayang, hubungan jiwa dengan jasmani pada saat tidur atau pingsan tetap ada. Tetapi, hanya apabila manusia mati, jiwanya melayang terlepas dan terputuslah hubungan dengan tubuh jasmani untuk selama-lamanya. Hal itu jelas dilihat apabila tubuh jasmani sudah hancur, berubahlah menjadi debu di dalam tanah, atau hilang berganti menjadi abu di dalam api upacara pembakaran mayat. Jiwa yang telah merdeka terlepas dari jasmaninya itu dapat berbuat sekehendaknya. Alam semesta pun dengan jiwa-jiwa mereka itu, yang oleh Tylor tidak disebut dengan soul atau jiwa lagi, tetapi disebut dengan spirit atau makhluk halus atau roh. Dengan demikian, pikiran manusia telah mentransformasikan kesadarannya akan adanya jiwa menjadi keyakinan kepada makhluk-makhluk halus. Pada tingkat tertua dalam evolusi religinya, manusia percaya bahwa makhluk-makhluk halus itu yang mempunyai alam sekeliling tempat tinggalnya. Makhluk-makhluk halus yang tinggal dekat tempat tinggal manusia itu yang bertubuh halus sehingga tidak dapat tertangkap oleh pencenderaan manusia, yang mampu berbuat hal-hal yang tak dapat diperbuat manusia, mendapat tempat yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga menjadi objek penghormatan dan penyembahan yang disertai sebagai upacara berupa doa, sajian, ataupun korban. Religi serupa itulah yang oleh Tylor disebut dengan animisme. Tylor berpendapat bahwa animisme yang pada dasarnya merupakan keyakinan kepada roh-roh yang mendiami alam semesta sekeliling tempat tinggal manusia, merupakan bentuk religi yang paling tertua. Pada tingkat kedua,
dalam evolusi religi, manusia yakin bahwa gerak alam yang hidup itu juga disebabkan adanya jiwa di belakang peristiwa-peristiwa dan gejala-gejala alam itu. Sungai-sungai yang mengalir dan terjun ke laut, gunung-gunung yang meletus, gempa bumi, angin taufan, gerak matahari, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Pokoknya seluruh gerak alam disebabkan oleh makhluk-makhluk halus yang menepati alam. Penelitian Taylor mengenai tingkat-tingkat evolusi kebudayaan manusia telah menimbulkan pada konsep survival. Para sarjana penganut teori tentang tingkat-tingkat evolusi kebudayaan tentu mempunyai suatu konsepsi tentang bentuk kebudayaan bagi tiap tingkat. Dengan demikian, tiap tingkat mempunyai kebudayaan teladan masing-masing. Walaupun demikian, di antara kebudayaan-kebudayaan yang ditelitinya, tidak ada satupun yang 100% mencocok atau memenuhi syarat-syarat dari contoh-contoh kebudayaan yang dikonstruksikan secara teoritis oleh para ahli evolusionisme sendiri. Dalam kenyataan, pada semua kebudayaan itu ada beberapa unsur yang tidak terdapat dalam kebudayaan teladan, sehingga secara teori tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu tingkat evolusi tertentu. Taylor memecahkan persoalan itu dengan satu pendirian bahwa unsur-unsur itu adalah unsur-unsur sisa-sisa dari kebudayaan-kebudayaan yang berasal dari suatu tingkat evolusi sebelumnya. Unsur-unsur itu terus merupakan survivals. Dengan demikian, paham survivals itu menjadi alat penting sekali bagi para penganut evolusionisme dalam menganalisa kebudayaan-kebudayaan dan dalam menentukan tingkat-tingkat evolusi dari tiap kebudayaan itu. Kecuali sebagai survivals, Taylor sering juga menerangkan adanya unsur-unsur kebudayaan yang tidak termasuk kebudayaan teladan sebagai akibat persebaran dan pengaruh kebudayaan lain, terutama dalam bukunya mengenai perkembangan religi tersebut di atas, dan juga dalam beberapa karangan kecil lainnya. Taylor menerangkan adanya unsur-unsur kebudayaan seperti motif, dongeng mitologi, permainan, bentuk bajak, bentuk tiang keramat atau tiang totem, motif perhiasan, alat pertanian, dan sebagainya sebagai akibat dari persebaran pengaruh kebudayaan-kebudayaan tetangga. Demikian hasil resensi buku. Terima kasih.